Bayangkan, Indonesia punya lebih dari 700 bahasa daerah dan 1.300 suku bangsa. Tapi heran gak sih, dari Aceh sampai Papua, kita semua bisa saling paham hanya dengan satu bahasa. Yap, benar sekali, bahasa Indonesia. Tapi kalian tahu gak sih kok bisa bahasa ini bisa menyatukan ribuan pulau? Dari mana asalnya? Dan bagaimana kabarnya di era serba digital seperti sekarang? Oke, mari kita bahas. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Risma Rahayu. Saya dari kelas 2H PGSD Universitas PGRI Madiun dengan NIM 25021011042. Kisah bahasa kita sebenarnya berakar dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu dijadikan sebagai lingua franca alias bahasa perantara antara pedagang di Nusantara. Kenapa? Karena bahasanya relatif simple, fleksibel, dan juga nggak kenal tingkatan tutur kata yang rumit. Nah, puncaknya ada pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu para pemuda dari berbagai pelosok negeri berkumpul dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Di momen bersejarah itulah bahasa Indonesia secara resmi diangkat menjadi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia ini ibarat mempunyai dua topik kedudukan yang sangat penting. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Apa sih perbedaan dari kedua itu? Yang pertama sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, identitas bangsa, dan alat pemersatu antar suku. Fungsi yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Digunakan dalam administrasi negara, hukum, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, hingga media massa. Di tengah badai bahasa gaul dan globalisasi, lalu bagaimana bertahannya bahasa Indonesia di era sekarang? Jujur saja, bahasa Indonesia lagi mengalami tantangan. Di suatu sisi ada trend language mixing atau biasanya yang dikenal anak muda sebagai bahasa jaksel, yaitu campuran bahasa Indonesia dan juga bahasa asing dan juga bahasa-bahasa gaul yang ada di media sosial. Apakah ini ancaman? Enggak selalu. Ini bukti kalau bahasa kita itu hidup dan dinamis. Bahkan kalian harus tahu, bahasa Indonesia sekarang sudah dikenal dan dipelajari di lebih dari 50 negara melalui program BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Bahkan di Australia, bahasa Indonesia masuk dalam kurikulum sekolah. Tugas kita sekarang simple, tetapkan prinsip, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Bahasa Indonesia bukan cuma soal tata bahasa di buku pelajaran sekolah saja, tapi identitas dan perekat kita sebagai satu bangsa Indonesia. Kalau menurut kamu, seberapa penting sih menjaga kerahasiaan bahasa kita di era digital sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.